Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Kristus. Kita bersyukur bahwa Allah yang setia memelihara kita sampai hari ini boleh melayakkan kita untuk beribadah kepadanya. Mari kita awali dengan pujian. Bersyukur karena kebaikannya. Dan Bapak Hutapea akan mengawali dengan doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini, bila kami Tuhan ada di rumah Tuhan saat ini, demikian juga Tuhan saudara kami yang ada di rumah masing-masing. Kami Tuhan ada semua ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, namun semua ini karena kasih anugerah-Mu lah di dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, tolong kami, di mana kami pada saat pagi ini rindu Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena itu Tuhan, sucikan hati kami, supaya apa yang kami naikkan lewat bibir mulut kami Tuhan, itu kiranya berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya Roh-Mu, Roh Kudus sanggup Tuhan membuka hati kami masing-masing, untuk kami Tuhan mau mempersembahkan tubuh ini yang hidup kudus berkenan di hadapan-Mu. Karena itu tolong kami Bapa, supaya ibadah kami sebentar Tuhan tidak menjadi sia-sia, namun ibadah ini membawa kami Tuhan lebih kuat lagi di dalam mengiring Engkau Tuhan. Di mana saat-saat yang kami hadapi Tuhan semakin gelap, semakin ya Tuhan menakutkan, namun kami percaya Tuhan, sebab Engkau telah berfirman, jangan takut, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Karena itu Tuhan, kami mau bersukacita di dalam sepanjang ibadah ini, mau menaikkan puji-pujian kami Tuhan. Tolong kami, supaya apa yang kami naikkan itu Tuhan benar-benar dari hati kami. Dari awal pertengahan acara kami ini Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Yesuslah kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan untuk satu hari menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita juga bermegah di dalam kesengsaraan, termasuk di masa pandemi ini, karena kita tahu kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan di dalam Dia, karena kasih Allah sudah dicurahkan di dalam hati kita semua oleh Roh Kudus, Roh Allah yang sudah ditaruhkan dan dikaruniakan di dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, janganlah kita pernah ingin melepaskan keyakinan kita, jangan ingin melepaskan kepercayaan kita. Sebab kalau kita tetap percaya, ada upah yang besar untuk itu. Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
sungguh-sungguh nyanyi puji Dia dengan segenap hati kita. Yang ku perlukan
ku buat, apa yang ku buat selama hidupku. Adakah iman di hatiku akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap pada apa yang ku buat, apa yang ku buat selama hidupku. Adakah iman di hatiku bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Ajarku menghitung hari-hari, ajarku menghitung hari-hari. Bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Ku ingin setia, ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya, tinggal bersama-Mu selamanya, tinggal bersama-Mu selamanya. Bapak Stefanus akan masuk dalam doa. Inilah yang menjadi kerinduan kami, ya Allah, karena hanya Engkau yang kami puja dan kami tinggikan. Kami merindukan ingin selalu bersama-sama dengan Engkau, baik untuk menjalani hidup ini dan hidup yang akan datang. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyatakan semuanya bagi kami semua yang percaya kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini persiapkanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan Kau sampaikan lewat hamba-Hamba-Mu, ya Tuhan. Nyatakanlah dengan penuh kuasa, agar kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah kami masing-masing, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu. Biarlah kami mau mempersiapkan diri, membuka hati kami, membuka pikiran kami Tuhan, untuk
mengerti kitab suci yang Tuhan sudah sediakan bagi kami semua. Persiapkanlah kami Tuhan, persiapkanlah sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kami percaya semua ini karena Engkau mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena hanya ini ya Tuhan yang dapat kami sampaikan lewat ucapan syukur kami, lewat puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu. Dan semuanya dapat menyenangkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi saudara yang ada di rumah-rumah. Terpujilah Tuhan kita ya, yang begitu mengasihi kita sampai hari ini kita dipelihara dengan ajaib. Saudara, saya hari pagi tadi mendengar bagaimana di Batu Nunggal ya, yang berapa ribu rumah itu ya, satu demi satu berjatuhan ya, keluarga demi keluarga itu mulai kena ya. Kalau saya di kanan depan kiri ya udah ya sebenarnya mengerikan kalau mendengar begitu mudahnya kenanya gitu ya. Jadi kalau sampai hari ini nggak kena ya saudara, ada semacam harapan di dalam diri saya, Tuhan memang istimewakan, tapi ya di satu sisi, di sisi yang lain menyadari saya tidak lebih baik dari mereka gitu kan. Jadi ya kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan ya. Kita nggak ngerti gitu kan, apakah kita bakal kena juga gitu kan ya. Tetapi mendengar ya, ada saudara kita yang pernah dulu berjemaat di sini kemarin kena, itu istri dan suami ya. Istrinya itu mengaku jadi beda saudara, udah kena itu jadi lemes ya, jadi gampang nggak enak lah badannya saudara. Udah lama sembuhnya, udah beberapa bulan yang lalu. Nah jadi kan nggak ada untungnya kena itu ya. Memang ada yang nggak apa-apa kena jag-jag gitu ya, udah lewat jag-jag lagi. Tapi siapa yang tahu ya, kalau kita kena nanti jadi gimana kan kita ya nggak ada untungnya sama sekali lah sebetulnya gitu ya. Kalau secara hitung-hitungannya ya, tetapi mungkin kalau kita nanti ketemu Tuhan di surga, kita jadi beda lagi ya. Mungkin ada yang lebih baik kena, tetapi ada yang diberi oleh Tuhan kemurahan sehingga tidak sempat mengalami ya. Kita tidak mengerti banyak hal di dalam hidup kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Ya. Sudah hari ini kita akan belajar lanjutan dari sebetulnya boleh dibilang saya sedang membahas kitab Wahyu ya. Saya ingin ini sedapat mungkin yang saya bisa sudah mengerti akan saya bagikan ya. Hari ini agak sedikit mendetail ya. Kemarin saya bilang saya nggak mau terlalu detail karena memang kalau saya turutin saudara, ada begitu banyak simbol-simbol yang sebetulnya sulit ya, karena nantinya hanya berupa tafsiran atau berupa arti-arti yang belum tentu itu gitu ya, karena yang namanya tafsiran. Jadi tidak ada referensi yang jelas di bagian Alkitab yang lain. Tetapi yang kali ini saya akan bawakan yaitu Wahyu pasal 4. Itu sangat penting sebetulnya ya, untuk kita punya ya pemahaman yang benar khususnya tentang tahta di surga ini ya. Jadi saya akan coba ini sedikit mendetail ya. Mudah-mudahan ini menjadi berkat buat semua, menjadi kekuatan buat kita semua. Kita akan membaca Wahyu pasal 4 ya. Itu mengenai tahta di surga. Kita akan membaca ayat 1 sampai ini satu pasal ya. Kita akan baca sama-sama. Kita baca dulu sambil berusaha saudara menangkap, membayangkan ya, sesuai versi saudara nggak apa-apa.
seperti apa tahta di sorga itu ya. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ayat 2. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Yohanes dibawa kembali oleh Tuhan Yesus sebetulnya ya, untuk sekarang melihat penglihatan berikutnya, yaitu melihat pintu yang dibuka, pintu sorga ya saudara ya. Tuhan akan menunjukkan apa yang harus terjadi ya. Dan dalam keadaan dikuasai oleh Roh, Yohanes melihat tahta di sorga. Tahta ya saudara ya, singgasana, di situ duduk seorang ya, seorang ini dengan huruf besar, dan dia yang duduk, ayat 3, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis ya. Saudara, jadi tahta di sorga itu udah pasti kita tahu yang duduk itu adalah Allah sendiri ya. Dan nanti saudara akan menyimpulkan itu adalah Allah Bapa ya. Tuhan Allah. Sebutan Tuhan Allah itu di dalam surah Alkitab selalu ditujukan kepada Allah Bapa ya. Nah saudara, Allah Bapa itu adalah pusat ya segala kekuasaan di seluruh alam semesta, seluruh alam sorga ya saudara. Jadi yang sedang dilihat oleh Yohanes itu adalah pusat kekuasaan, kekuatan itu semuanya berasal dari titik itu saudara. Ya, nanti saudara akan melihat kaitannya dengan seluruh alam semesta sebetulnya ya. Jadi ini penting sekali saudara memahami Wahyu pasal 4 ini mengenai posisi Tuhan gitu ya.
Dan kita harus melihat di dalam hidup kita, selalu melihat hal ini. Posisi Tuhan itu ada di mana, ya? Melihat alam semesta, posisi Tuhan ada di mana. Siapakah Tuhan itu, ya? Sebagai center, saudara. Sumber segala kekuatan, segala sesuatu ditopang oleh kuasa ini. Segala sesuatu dikendalikan oleh Dia yang duduk di tahta ini. Nantinya begitu, saudara. Makanya seluruh kitab Wahyu itu adalah sesuatu yang baik. Walaupun saudara akan menemukan bencana, ya, celaka-celaka mengerikan kalau baca, ya. Kejahatan iblis dan antek-anteknya itu menakutkan, ya. Orang-orang percaya dibunuh, dianiaya, menakutkan, saudara. Seolah-olah yang ada di kitab Wahyu itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Tetapi kalau kita mengerti sebetulnya itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah cara Tuhan, ya, menyempurnakan segala sesuatu, maka kita harus percaya gitu, bahwa ini adalah hal yang baik, bukan hal yang buruk. Kalau kita mengalami di situ, mengalami aniaya, itu adalah suatu kehormatan. Begitu, ini soal cara pandang. Makanya kalau kita udah mengerti cara pandangnya, kita tidak lagi merasa khawatir menghadapi akhir zaman, ya, menghadapi hari-hari yang makin jahat. Ini kita tidak takut sebetulnya. Itu penting sekali, saya kira, ya, saudara. Karena kalau kita salah menafsirkannya, ya, saudara, kita hanya ngambilnya ketakutannya saja. Sehingga berita tentang kitab Wahyu selalu dibawanya kepada hal-hal yang menakutkan dan berusaha menghindari, ya, jangan sampai mengalami begitu. Padahal di kitab Wahyu tidak begitu. Yang bagus itu yang mengalami aniaya, itu adalah sebuah kehormatan. Kalau bisa mati syahid, saudara, itu lebih terhormat lagi, ya. Karena kita pasti diberi kemampuan kalau Tuhan izinkan kita ngalamin. Oke, saudara, sekarang kita lihat kenapa, ya, dilukiskan bahwa pribadi yang duduk di tahta itu, di pusat senternya itu, bagaikan permata yaspis, ya. Ini permata yaspis dulu, ya. Di Wahyu pasal 21 ayat 10 dan 11 kita bisa menemukan juga peran atau gambaran tentang permata yaspis di situ, ya. Saya bacakan. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu Yerusalem. Kota yang kudus, ya, itu Yerusalem turun dari sorga, bukan Yerusalem yang di bumi, tapi kota yang kudus dari sorga turun dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, ya, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, disebut lagi, jernih seperti kristal. Sama, saudara, ya. Seorang yang duduk tahta itu bagaikan permata yaspis, ya. Di sini sebetulnya yang dimaksud ini adalah permata yang paling indah. Jadi bukan permata yaspis sebetulnya, ya. Seperti permata yaspis, tetapi sebetulnya adalah permata yang paling indah. Dan penampakannya adalah jernih seperti kristal. Nah, ini sebetulnya melukiskan di situ disebut dua hal, saudara. Kota yang kudus. Jadi kejernihan dari permata yaspis ini atau permata yang paling indah ini melukiskan kekudusan, ya, kesucian yang tanpa celah, tanpa noda, tanpa kesalahan. Itulah karakter Allah Bapa, ya. Kemurnian, kasihnya itu benar-benar murni, tidak ada kejahatan, tidak ada kegelapan, terang yang benar-benar sempurna, saudara, ya. Itu adalah kekudusan Tuhan, ya. Dan di ayat 11 dikatakan itu kota itu penuh dengan kemuliaan. Jadi juga mewakili kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dalam hal kecemerlangan Allah itu, kekudusan Allah itu adalah kemuliaan Allah. Kenapa Allah mulia? Karena Allah itu kudus, gitu, ya. Kalau Allah ada cacat aja sedikit, ada error, ya, saudara. Di dalam perencanaannya, di dalam perintahnya atau di dalam tindakannya, apalagi perkataannya, maka Allah itu menjadi kurang mulia. Tetapi Allah itu tak bercacat di dalam segala sesuatu yang dikerjakan, termasuk kenapa kita ngalamin COVID itu, Tuhan kan di situ tanggung jawab, saudara, karena Tuhan sebagai pencipta, sebagai pemelihara alam. Kalau kita menuduh ini sesuatu yang kurang baik, COVID ini, secara pengertian totalnya, ya, saudara, maka kita sedang menilai Allah itu kurang sempurna.
Jadi kita harus hati-hati sebetulnya dalam mengomentari apa yang terjadi di dalam alam semesta ini, karena semuanya ada di bawah kekuasaan Tuhan. Atas perintah Bapa, ya, COVID ini bisa boleh menimpa seluruh bumi. Tidak bisa kalau Bapa tidak mengizinkan, saudara. Begitu, ya. Jadi ini lukisan tentang kekudusan dan kemuliaan Bapa. Nah, kenapa permata yaspis, ya? Saya jadi belajar tentang permata, ya, saudara, selama menyiapkan khotbah ini. Yaspis itu sebetulnya silikon, ya, silika. Silikon itu salah satu unsur yang nomor atomnya kalau itu berdekatan dengan karbon, ya, saudara. Kalau saudara tahu intan berlian itu adalah karbon yang mengkristal, ya, karena tekanan tinggi gitu, ya. Nah, kalau yaspis ini adalah silikon, ya, tetangganya dari karbon yang mengkristal. Batu yaspis itu sulit didapat, saudara, langka, ya mirip lah dengan diamond, ya, dengan berlian atau intan. Nah, tingkat kekerasannya itu 7, ya, jadi cukup keras, ya. Pisau dapur, saudara, itu tingkat kekerasannya 5, sedangkan berlian itu 10. Nah, ini di tengahnya, ya. Jadi batu yaspis ini cukup keras, ya, tetapi tidak sekeras intan. Ternyata, saudara, silikon ini merupakan unsur terbanyak kedua di kerak bumi, ya, sesudah oksigen. Jadi saya ingat bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara, permata yaspis itu mewakili tentang kemuliaan Tuhan, bukan permata yaspis sebetulnya, ya. Karena kita tidak tahu nanti sorga atau singgasana Tuhan itu apakah secara fisik, ya, ada unsur fisiknya. Saya tidak berani menyimpulkan begitu. Ini hanya gambaran, ya. Tetapi ternyata unsur yang dipakai menggambarkan kemuliaan Allah itu justru paling banyak, saudara, di kerak bumi, ya, di dalam debu tanah sesudah oksigen, ya, saudara. Nomor 2, saudara, ya, 28% dari massa kerak bumi itu silikon. Silikon ini, saudara, juga di dalam tubuh kita termasuk terbesar ketiga, mineral terbanyak ketiga sesudah besi dan seng, ya. Jadi cuma 1-2 gram, tapi itu udah banyak, ya. Kalau mineral tuh segitu udah banyak sekali, saudara, ya. Kalau kurang itu ada akibatnya, ya. Nah, jadi kalau Tuhan menulis di dalam Kejadian bahwa Allah membentuk manusia dari debu tanah, sebetulnya bukan debu biasa, karena ternyata tanah kita itu mengandung silikon, ya. Di debu tanah itu kandungannya besar sekali silikonnya, ya. Dan penelitian tentang kegunaan dari silikon itu, saudara, masih kesulitan, saudara. Masih belum jelas betul. Tetapi udah ada penelitian terhadap hewan di mana kadar silikonnya dikurangin, ya, di makanannya itu, maka hewan ini mengalami cacat pada jaringan ikat dan kerangka tulang-tulangnya, ya. Selama 30 tahun ini baru ditemukan bahwa silikon ini berperan penting dalam pembentukan dan kesehatan tulang. Jadi ini termasuk unsur misterius, dan saudara, banyak orang yang sekarang menjual batu yaspis ini untuk kesehatan, untuk pengobatan. Saya tidak tahu benar apa enggak ada efeknya, ya. Tetapi saudara pasti sering sudah dengar, ya, itu dijual dengan cukup mahal, dan sebetulnya banyak yang tiruannya. Ada sesuatu yang ajaib dengan yaspis ini, ya, tetapi mungkin itu hanya gambaran saja. Ada kaitannya dengan kemuliaan Tuhan, karena itu dilukiskan di dalam kitab Wahyu sebagai bagian dari wujud atau penampakan dari Allah sendiri, saudara, ya. Lalu bukan hanya bagaikan permata yaspis, ya, juga dia yang duduk di tahta itu adalah bagaikan permata sardis, ya, atau bahasa Inggrisnya itu sardine, ya, sardine stone. Mengenai permata sardis itu kita bisa temukan di Yehezkiel. Bukan permata sardisnya, ya, saudara. Sebetulnya Yehezkiel pasal 1 ayat 26-28 ini bicara tentang tahta yang sama. Jadi ini sebagai perbandingan, ya.
Saudara, permata sardis itu kemerah-merahan ya, seperti ini. Kalau tadi permata yaspis itu bening seperti kristal. Sebetulnya yaspis itu ada yang biru, ada yang kuning, ada yang kehijauan kalau nggak salah ya. Jadi warnanya banyak ya. Tetapi yang disebut di sini kan bening seperti kristal ya. Dan lalu oh ya, satu lagi saudara, silikon. Saya cerita silikon itu sebenarnya banyak sekali. Silikon ini saudara sebetulnya juga yang mengubah sangat berperan di dalam dunia modern. Apa saudara? Penemuan silikon itu akhirnya menghasilkan yang namanya transistor, yang namanya semikonduktor. Itulah yang membuat kita punya alat-alat elektronik. Ya, mulai dari radio, amplifier, televisi, sampai sekarang handphone, ini semua adalah sebetulnya jagoannya itu adalah semikonduktor yang dibuat dari bahan silikon. Jadi silikon ini benar-benar keajaiban. Suatu konduktor yang sifatnya semi ya, bisa setengah, bisa menghambat, bisa mengalirkan listrik, sehingga suara itu dari kecil kita ngomong pakai ini jadi gede gitu ya. Ini luar biasa silikon ini saudara. Lalu saudara, silikon waktu diolah lagi menjadi bisa lunak seperti daging. Sekarang kan udah banyak boneka robot itu, kalau saudara sentuh gini empuknya sama seperti badan kita. Jadi saudara, sebetulnya tubuh kita ini pasti ini Tuhan bikinnya pakai silikon ya. Tapi silikonnya dibikin hidup, jadi unsur makhluk hidup. Nah itu yang nggak bisa kita ciptakan manusia itu ya. Cuman bisa ngenyotnya doang, tapi nggak bisa tumbuh. Kalau tubuh kita kan bisa tumbuh. Yang mineral itu ada di tulang, itu mineral itu sama dengan silikon yang itu ya. Jadi sebagai benda mati. Tetapi yang daging kita ini kan udah bentuknya sel-sel hidup ya saudara. Jadi silikon itu banyak sekali, mungkin nanti kita temukan keajaibannya dan masih misteri. Oke. Nah ini ya, permata sardis ini tidak terlalu banyak informasinya, tetapi warnanya merah ya. Warna merah ini tentu saja mewakili sifat yang lain dari Allah. Saudara, di sini disebut ya, saya bacakan, atau saudara kalau mau baca sama-sama, mari kita baca sama. 1, 2, 3. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit, dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas, aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Nanti 28-nya nanti lanjutan ya, sinar pelangi. Kita stop dulu di sini, saudara. Warna merah dengan api itu dekat ya. Warna merah dengan api. Yehezkiel 1 ayat 26 sampai 28 itu ceritanya mirip sekali saudara dengan Wahyu pasal 4 ini mengenai tahta. Yang duduk di situ ada seorang. Nah, cuman kalau di Yehezkiel itu ada rupa manusia. Kalau di Wahyu tidak disebut, ya. Lalu gambarannya sedikit beda. Tetapi kalau saudara baca sebelumnya di Yehezkiel dari pasal ayat 1 pasal Yehezkiel 1 ayat 1 sampai itu ceritanya nanti mirip. Ada kerub, ada 4 kerub dengan muka yang tadi saudara, seperti singa, lembu, manusia dan elang. Ya, ini saya tidak akan bahas semuanya, pasti lama ya kalau dibahas semuanya. Tapi ini ada hubungan, jadi Yehezkiel pasal 1 dengan Wahyu pasal 4 itu mirip banget. Jadi saling melengkapi. Nah, jadi merah ini diwakili di sini dengan api. Lalu kita jadi lihat Wahyu pasal 4 ayat 5 di mana dikatakan dari tahta itu keluar kilat, bunyi guruh yang menderu, lalu 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta Allah. Itulah ketujuh roh Allah. Jadi merah ini ya saudara melukiskan kekudusan Allah yang tidak dapat mentolerir dosa ya. Ya seperti api yang menghanguskan segala kenajisan. Ya. Dan Allah melakukan ini dengan keadilan melalui penghakiman yang adil. Allah tidak pernah gegabah, saudara. Makanya Tuhan itu tidak langsung menghakimi, tidak, saudara.
Ya, ingat seperti Kanaan itu tunggu sampai dosanya cukup baru ditumpas. Sodom dan Gomora juga ditunggu dulu sampai cukup baru dijatuhkan hukuman. Nabi Nuh air bah dikasih waktu, sepertinya ada waktu yang cukup lama untuk orang-orang itu bertobat, diberi waktu. Baru Allah menutup. Jadi Allah itu benar-benar sabar, adil, ya. Makanya ini saudara menunggu kedatangan Tuhan ini sepertinya lama. Kenapa? Karena kesabaran Tuhan. Karena timing pewaktuan Tuhan itu harus tepat, tidak boleh gerasa-gerusu, ya, tidak boleh sampai salah-salah. Semuanya itu nanti kalau menurut unsur pengadilan itu semuanya memenuhi syarat. Bukti-buktinya cukup, saudara, ya, saksi-saksinya ada. Dan tidak ada yang keliru nanti di dalam menghakimi itu. Tetapi saudara, warna merah ini juga mengingatkan kita kepada darah Kristus, ya. Di mana bagi kita orang-orang yang dikasihi Tuhan, dosa-dosa kita itu tidak dihakimi tetapi diampuni. Penghakimannya dijatuhkan kepada Yesus, hukumannya ditanggung oleh Yesus. Ini saudara, merah ini juga mewakili tentang pengampunan. Bagi kita tidak perlu lagi takut penghukuman, dihakimi ya, tetapi mengenai nanti upahnya seperti apa. Kita akan dihakimi tetapi untuk menentukan upahnya, gede kecil. Tapi bagi orang yang menolak Kristus, ya, menolak darah Kristus, ini akan menjadi api yang menghanguskan, saudara, ya. Mereka akan dibuang ke lautan api, ya. Ini mengenai kekudusan Tuhan itu seperti itu, saudara. Akhirnya itu adalah yang salah harus dihukum, gitu ya. Yang diampuni ya sudah selesai hukumannya, karena memang yang dihukumnya adalah Kristus. Ini merah ya saudara, permata sardis. Lalu yang ketiga ya saudara, suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan samrud rupanya. Ini samrud ini warnanya hijau biasanya, ya. Ini batu, ya. Tetapi ada yang warna-warni, saudara, ya. Jadi batu samrud itu tergantung cahaya yang menyinari itu nanti bisa warnanya beda-beda, bisa biru, bisa oranye, bisa kuning, ya. Bisa hijau dominannya hijau, ya, saudara. Nah, di Yesaya pasal 1 ayat 28 disebut seperti busur pelangi. Tadi ngomongin sinar, ya. Kalau di 27 itu sinar api, lalu ada sinar gitu, ya. Itu sinar itu seperti busur pelangi. Ini sama, saudara. Di Wahyu pasal 4 ayat 3 itu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan samrud, ya. Ya, jadi seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilingi. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, semua ini menggambarkan kemuliaan Tuhan yang berangkat dari kekudusan Allah. Sudah, Allah itu mulia karena Dia Maha Kudus, ya. Jadi saudara, tidak bisa Allah itu tidak menghakimi, ya, segala dosa manusia, segala perbuatan iblis itu akan dihakimi, akan semuanya dijatuhi hukuman, ya, dan dibereskan. Sama seperti pelangi yang Tuhan kirimkan sesudah air bah selesai, ya, menjadi tanda perjanjian bahwa hukuman ini sudah merupakan final, saudara. Air bah ini tidak akan diulang, Tuhan bilang. Artinya apa, saudara? Sudah beres. Urusan kemarin sudah beres, aku sudah bereskan. Tidak akan diungkit lagi. Semua orang yang menolak, ya, untuk beriman kepada Allah di zaman Nuh sudah dihukum semuanya, ya. Semua tenggelam di air bah. Sudah, yang tersisa adalah Nuh sekeluarga, adalah masuk ke zaman baru, kesempatan yang Tuhan berikan baru. Nanti kita begitu, saudara, kita melihat Yesus datang di awan-awan, semuanya diselesaikan, penghakiman terakhir.
Semua tentang bumi ini dengan kerusakannya, dengan kejahatannya akan dilupakan karena sudah beres. Lalu langit dan bumi yang baru turun. Ya, kita yang masuk ke sana diberi kesempatan baru. Seperti itu. Inilah ya pengertian dari kekudusan Tuhan itu selalu menuntut keadilan, selalu menuntut pemurnian kembali. Tidak boleh ada kenajisan dibiarkan, ya. Semuanya harus dibabat habis, hilang. Oke, saudara, seperti itulah pengertian mengenai tahta, apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Bagaimana Tuhan itu selalu bekerja, ya. Ini standar, ya, saudara. Tidak bisa ditawar, saudara. Nah, saudara, ini hanya sebagai tambahan pengetahuan, ya. Nilai dari batu zamrud, ya, emerald, itu yang 18 karat yang dimiliki oleh istri dari seorang konglomerat terkaya, ya, sempat terkaya sedunia, ya, Rockefeller, itu harganya $5,5 juta di tahun berapa tapi ini, kalau sekarang nggak dapat. Lalu berlian warna biru, ya, yang dipunyai, nggak tahu, nggak ada ini, yang dilelang ini di tahun 2015 ini $57,5 juta, 14,6 karat. Saya tidak begitu mengerti tentang karat, tapi ada, sempat saya baca 1 karat itu 0,2 gram. Kalau dihitung dari berat itu 0,2 gram. Jadi ini, saudara, jauh lebih mahal dari emas, ya. Kalau 14 karat berarti kan hanya 3 gram. 3 gram harganya $57 juta. Berapa duit, saudara? Kaliin aja 14.000, ya. 14.000, $1 juta berarti 14 miliar kali 60. 1 triliun itu harganya 1 triliun, ya, 3 gram. Ini gambaran, saudara, mengenai kekudusan Allah itu tak ternilai, ya, harganya, dan kita harus menempatkan itu sebegitu tinggi. Tentu saja tidak berharga segini, ya, saudara. Mahal sekali, tidak bisa ditawar. Artinya itu, saudara, mutlak. Kita harus menempatkan kekudusan Allah itu sebagai sesuatu yang menjadi kerinduan kita juga. Kita ini ingin memiliki hal yang sama, dan kita menempatkan kekudusan Allah di tempat yang paling tinggi, termasuk dengan dampaknya, yaitu penghakiman, ya, bagaikan kilat dan guntur sifatnya terhadap dosa, terhadap kejahatan. Allah itu benci, saudara, dan Allah akan bersikap tegas terhadap dosa, terhadap kejahatan. Seperti itu, saudara, ya. Tidak ada ampun sebetulnya. Jadi dalam hidup kita jangan itu mendua tentang hal itu. Oke, saudara, berikutnya Wahyu pasal 4 ayat 6 dulu, ya, loncat dulu. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal, gambarnya. Saudara, ada istilah lautan di situ di hadapan tahta. Jadi saya ingat ke laut, istilah laut yang di bait suci, ya. Kalau di kemah suci Musa itu di Perjanjian Lama disebutnya kolam basuhan. Kalau di bait suci Salomo itu namanya laut. Saudara, laut ini gunanya adalah untuk membasuh para imam. Jadi imam kalau mau masuk ke ruang suci, ya, masuk ke dalam, itu harus cuci, saudara. Kalau orang Islam tuh sama orang Katolik gitu, ya, kalau mau masuk ke masjid, ya, atau mau sembahyang, cuci dulu, ya, saudara, ya. Nah, ini mirip, saudara, mengikuti ini sebetulnya. Lalu kalau mau membakar korban, ya, mau mempersembahkan korban, itu juga harus cuci dulu. Nah, kolam basuhan itu sudah dibikinnya, kalau yang di kemah suci Musa itu dibikinnya dari perak,
saudara. Bahannya perak dan itu digosok sampai seperti cermin. Jadi kolam basuhan ini melambangkan tentang pentingnya membersihkan diri sebelum menghadap Tuhan, sebelum mempersembahkan korban. Nah itu ayat-ayatnya banyak, cocok kan ya. Jadi kalau saudara mau mempersembahkan korban, berdamai dulu, itu sama saudara. Artinya begitu, kita harus bersih-bersih. Dan di dalam hidup kita kan sebetulnya kita itu terus-menerus harus mempersembahkan korban, saudara, korban pujian, korban doa, ya, korban syukur. Semua korban-korban ini kalau saudara persembahkan tanpa bersih-bersih dulu, tidak berkenan, gitu kan? Jadi laut ini, saudara, penting ada. Nah di hadapan tahta Allah ada laut ini, di mana untuk menghadap tahta Allah itu harus bersih-bersih, menyucikan diri. Sarananya diberi, saudara. Nah laut ini kalau saudara baca nanti di 2 Tawarik pasal 4 ya, ini gede banget ukurannya, 5 meter, tembaga tebalnya 1 jengkal, tembaga. Waduh ini nggak bisa dipindahin ya saudara. Lalu ditopang oleh lembu. Ini saya kasih lihat gambar yang lebih gedenya, ada ya situ. Nah, nggak kecil ya. Nah, itu ya, ada lembu-lembu 12 ekor, bukan lembu, maksudnya patung ya, dari tembaga. Ini Salomo tuh luar biasa bikin lautnya. Itu ada laut-laut kecil di situ, ada 10 kalau nggak salah, untuk karena korbannya banyak nanti ya. Saudara, ini artinya bisa pertama itu adalah darah anak domba ya. Kita artinya kita menghadap Tuhan meminta pengampunan, mengakui dosa. Kita harus selalu lakukan itu, saudara. Setiap kali kita menyadari ada yang salah, bahkan dalam pikiran. Jadi caranya begitu, saudara. Ini bolak-balik ke kolam basuhan, bolak-balik ke laut, gitu ya. Bolak-balik kita membutuhkan pengudusan dari darah anak domba, ya. Di Wahyu pasal 7 ayat 14 ya. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Kita harus termasuk orang-orang seperti ini yang selalu mencuci jubah ya, pakaian, perbuatan, perkataan, pikiran. Kita harus dicuci selalu ya, dan dibikin bersih. Bersihkan aku Tuhan setiap hari. Sadarkan aku akan dosa-dosa yang tidak aku sadari ya. Lalu Ibrani 10 ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Jadi kalau kita menghadap Tuhan itu hati harus bersih ya. Harus dengan niat serius mau ketemu Tuhan, bukan untuk hanya sekedar kewajiban, hanya melakukan kegiatan agama supaya tidak dihukum, supaya dapat berkat. Itu tidak tulus, apalagi dengan niat menyembunyikan dosa misalnya, dengan niat membalas dendam kepada orang lain. Kita berharap Tuhan setuju dan sebagainya saudara ya. Dan dengan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat oleh darah Kristus ya saudara. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, yaitu firman Allah. Jadi ini laut ini bagi kita mengingat nanti kesana lah, mengingat bahwa Allah adalah penguasa di seluruh alam semesta ini, pusat kuasa, dan untuk menghadapnya kita harus selalu diperlihatkan laut yang jernih, di mana kita membutuhkan itu, yaitu darah Kristus dan firman Allah yang harus selalu diambil untuk menguduskan hati nurani kita ya, memulihkan kalau sudah kotor, dibersihkan lagi. Oke, saudara. Nah, kita maju ya, tapi ini saya tidak akan bahas hari ini. Saya akan skip, tetapi karena ini disebut nanti di bagian akhirnya akan lebih banyak dibahas. Ya, di ayat 4 sampai 7, di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua dan yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka ya. Ini nanti siapa ya, mungkin
khotbah berikutnya ya, kita akan bahas. Perhatikan ayat 5 yang tadi udah dibaca, dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu dan 7 obor menyala di hadapan tahta. Itulah ketujuh roh Allah, ya, saudara ya. Diwakili oleh Roh Kudus ini ya, pekerjaan Roh Kudus itu adalah menguduskan, api yang menguduskan ya. Bagaikan 7 obor yang menyala-nyala. Nah, lalu ayat ke-6, dan di hadapan tahta itu adalah tadi kaca kristal, di tengah-tengah tahta itu dan sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka, sebelah belakang. Makhluk yang pertama seperti singa, makhluk yang kedua seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mukanya seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Kalau di Hezkiel ada 4 makhluk, setiap makhluk mukanya 4. Lembu, manusia, singa, lembu, manusia, burung elang. Agak beda tetapi sebetulnya mirip. Ya sebetulnya mungkin yang di Wahyu juga begitu. Cuman pas ngadep ke sini, ngadep 4 sisi, jadi yang kelihatan beda semua gitu. Tapi sebenarnya mukanya 4 mungkin ya, seperti itu. Nah ini tentu ada artinya nanti ya. Dan ini adalah sebetulnya makhluk tertinggi ya, sebagai perwakilan mungkin malaikat, penghulu malaikat ya, seperti itu ya, dimana ini adalah lingkaran kekuasaan Tuhan terdekat ya, sesudah Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Nah saudara, jadi kalau kita lihat petanya, tahta Allah itu gambarnya seperti ini ya, mudah-mudahan kelihatan. Ada 7 lingkaran, saudara. Ya, ini luar biasa ya. Kenapa 7? Ada 7 lingkaran ya, mulai dari pusat kekuasaan, yaitu Bapa di paling tengah, lingkaran pertama. Yang kedua itu yang tadi diwakili dengan permata yang merah apa tadi? Sardis ya. Itu sebetulnya mewakili Allah Anak atau Yesus. Yang ketiga warna pelangi itu mewakili Roh Kudus, ketujuh roh Allah. Yang keempat itu adalah kerubium, saudara ini ya. Nanti saudara baca di Yehezkiel pasal 1. Itu lebih detail seperti apa kerubium. Kerubium ini saudara makhluk yang luar biasa, saya yakin ya. Kita belum kenal aja ya. Dan perannya sangat banyak di Wahyu ya. Termasuk perannya luar biasa. Ini kalau didetailin gambarnya digedein ya, jadi ada 7 saudara di lingkaran. Nah kerubium itu saudara kalau lihat di Yehezkiel itu ada di bawah tahta. Di tahta itu di sini, jadi kayak ada tangga naik saudara, dari kerubium ke tahta Allah ya. Itu ada tangga naik, karena di Yehezkiel digambarkan mulainya dari sini tahta itu. Di atas kepalanya kerubium letaknya ya. Lalu ke bawah lagi itu ada 24 tua-tua ya, mengelilingi tahta. Ini karena digambarkan di Wahyu begitu, mengelilingi tahta. Lalu berikutnya, lingkaran berikutnya adalah para malaikat ya. Dan yang ketiga itu adalah semua orang percaya sebagai dari berbagai bangsa. Itu lingkaran ke-7. Nanti ada, saudara, ada di Wahyu semua ini ya. Lalu yang tadi belum disebut adalah anak domba. Nanti di Wahyu 5 ada. Anak domba itu tadinya berdiri di antara kerubium dan 24 tua-tua. Tapi lalu nanti naik menerima gulungan kitab ya, yang 7 meterai. Itu nanti naik ke atas dan duduk. Nanti Yesus itu duduk di tahta bersama dengan Bapa, seperti itu. Ini sebetulnya bukan sorga seperti ini mengenai tempat Bapa, tempat Allah Tritunggal itu ada di pusat seluruh kekuasaan alam, dan semua manusia harus menghormati. Semua keputusan, semua yang terjadi dalam alam semesta ini adalah keputusan dari atas. Kita harus mempercayai bahwa Allah kita Allah yang tidak pernah salah di dalam segala keputusannya, dalam segala perencanaannya. Ini penting sekali saudara, cara kita memandang hidup ini begitu. Tidak kusut kacau dengan
Karena kita selalu melihat ketidakmampuan diri sendiri dan seolah-olah Allah tidak ada peran apa-apa. Sehingga kita tuh selalu menyalahkan, kamu begitu karena begini, jadi selalu mencari apa yang salah lalu menyelesaikan sendiri. Ya kalau tidak ada Allah yang bertahta ya memang harus begitu. Tapi masalahnya ini ada Allah yang bertahta, ada kerubium, ada malaikat-malaikat pemikir ya, yang pelaksana yang punya kekuasaan besar. Ada 24 tua-tua yang sudah meletakkan dasar-dasar bagi iman. Nanti saudara, ada malaikat yang pasukan malaikat. Itu semuanya harus diperhitungkan ya. Semuanya itu bagian dari pemerintahan Tuhan. Kita harus memperhitungkan itu ada dalam hidup kita, bukan Allah yang tidak ada apa-apanya gitu ya. Ini gambarnya saudara, mungkin kalau dilihat dari pinggir ini nggak susah sih ya, kalau 4 makhluk mestinya mengelilingi. Di sini 4 makhluknya ngadep ke depan biar kelihatan. Lingkaran. Ya. Luar biasa saudara. Ini mengenai cara pandang tentang pemerintahan Allah. Oke, saudara, kita lanjut ke bagian akhir ya. Ini yang juga lalu berikutnya kita harus bagaimana sebetulnya. Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai 11 ya, tadi kita sudah baca. Saudara, yang luar biasa adalah ayat 8 misalnya, keempat makhluk itu ya, langsung saya akan mengatakan apa yang dilakukan ya. Dengan tidak berhenti-hentinya di baris ketiga ya, saudara. Dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Kudus, kuduslah Tuhan Allah. Saudara, jadi tadi kita sudah belajar itu permata-permata itu melambangkan kekudusan, dan lalu diperkuat oleh seruan dari keempat makhluk tertinggi ya, ciptaan tertinggi di sorga lah kalau boleh bilang, pejabat tertingginya itu menyerukan siang dan malam. Kudus, kuduslah Tuhan Allah. Kekudusan Allah ini benar-benar ya diserukan, dihormati sebagai yang begitu agung. Ini saudara, kita perlu belajar banyak tentang hal ini. Kenapa gitu? Kenapa kekudusan ini begitu penting? Di sorga begitu dihargai oleh para malaikat, sampai diserukan siang dan malam. Dan kalau kita nanti ketemu Tuhan, kita baru mengerti, kita pun ingin menyerukan yang sama. Kita ingin menyerukan, kuduslah Engkau Tuhan. Luar biasa. Dengan pengertian kudus itu apa gitu. Aku setuju, aku menghargai, aku bahkan menyatakan begitu mulianya penghakimanmu, keadilanmu ya, keputusan, dan termasuk penebusan. Semuanya itu adalah tanda kasih yang sempurna. Oke. Lalu lanjut saudara ya. Ayat 9, dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur. Ini saudara, kita juga nantinya harus sampai ke kenapa kita juga ingin selalu mempersembahkan puji-pujian, hormat dan ucapan syukur bagi Dia yang duduk di atas tahta dan yang akan hidup selama-lamanya, yang memang hidup selama-lamanya. Ayat 10 saudara, maka tersungkurlah ke 24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup selama-lamanya, dan mereka melempar mahkota. Mahkota sudah diberi oleh Tuhan lalu dilemparkan kembali kepada Tuhan sambil berkata apa saudara? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara, kalau kita mengenal Tuhan, kalau satu hari kita semakin mengerti dan sampai di sorga, kita akan melakukan hal yang sama. Saudara akan, waduh, perasaan ini ya saudara, berterima kasih banget, penuh dengan ucapan syukur ya. Kita ingin memuji kebaikan Tuhan dan kekudusannya dan penghakimannya, dan semua COVID ini termasuk kita syukuri. Kita akan mensyukurinya nanti. Semua yang terjadi dalam hidup kita yang di luar kekuasaan kita, ingat, bukan yang kita yang oleh keputusan, bukan. Yang kalau kita lakukan banyak yang salah.
Tapi yang di luar kemampuan kita, ya, yang oleh kehendak Tuhan jadi, sekalipun itu adalah kejahatan orang kepada kita, kita akan bersyukur pada waktu nanti kita mengerti. Karena apa? Karena di balik semuanya itu ada keputusan Tuhan yang mengizinkan kita ngalamin. Oke, saudara. Maka itu saudara, waktu kita ketemu Tuhan, yang ada kita ingin bersyukur, kita ingin memuji Tuhan, kita ingin menghormati Tuhan sampai telungkup ya saudara. Diberi mahkota kita, Tuhan, mahkota ini buat Engkau. Engkau layak menerima kuasa. Maksudnya apa? Kok Tuhan dikasih kuasa? Bukan. Kekuatan yang kita terima dari Tuhan itu harus kita kembalikan. Kita ingin kembalikan hanya buat Dia. Karena terlalu baik Tuhan itu buat kita. Sehingga kita ingin mempersembahkan kembali semuanya, kalau bisa 100% balikin lagi ke Tuhan. Itu maksudnya dilempar mahkota itu. Karena bagi kita semua yang terjadi, kita diciptakan, kita ada itu karena oleh kemuliaan Tuhan, oleh kehendaknya yang sempurna, saudara. Kita ada ini Tuhan sempurna dengan kehendak yang sempurna. Diciptakan dari debu tanah tadi, saudara, dari silikon, yang merupakan unsur kemuliaan Allah. Banyak sekali yang kita tidak mengerti sehingga kita banyak mengeluh ya tentang banyak hal karena kita bodoh. Baguslah kita mengikuti cara berpikir Raja Daud yang mengatakan, seperti hewan aku di dekatmu. Kami punya anjing umurnya udah 2,5 tahun ya. Waktu kami terima itu baru umur berapa? 5 bulan. 2 bulan ya. Jadi kami itu seperti anak sendiri lah ya sekarang ya. Tapi saudara, yang namanya binatang itu ya bodoh. Ya gimana aja, binatang itu bodoh saudara. Cuman karena nggak bisa ngomong kali ya. Jadi lucu, menggemaskan walaupun bodoh. Bikin kesel ya banyak saudara. Ya namanya binatang, udah dilatih lagi juga. Salah lagi, bikin masalah. Tetapi saudara lucu karena dia nggak bisa ngomong ya. Nah saudara, seperti hewan, kita di hadapan Tuhan seperti hewan saudara, bodoh. Jadi kita tuh suka sombong, kita merasa ngerti, kita menilai, menghakimi banyak hal, mengeluh, tidak bisa bersyukur akhirnya. Karena kita sebenarnya kalau kita sadar, waktu kita mengeluh tentang sesuatu hal yang terjadi di luar kemampuan kita sedang komplain, Tuhan kenapa ini terjadi? Engkau salah gitu. Engkau ini nggak benar gitu sebetulnya. Jadi sebetulnya kita tuh dalam kebodohan melakukan banyak dosa masih saudara. Karena kita nggak kenal Tuhan. Lalu kita merencanakan banyak hal dalam hidup menurut kita bagus ya. Padahal menurut Tuhan kacau, bodoh gitu, nyebelin. Kita nggak ngerti aja hari ini, kita sombong saudara. Kemarin ada ilustrasi satu ya, bagus, ini mungkin mirip ya saudara. Ini dongeng lah saudara. Ada pesawat Boeing bawa penumpang ya saudara, pesawat Boeing besar ya, bawa ratusan penumpang, terbang di awan. Sementara dia terbang, kalau pesawat itu kan biasanya ketinggiannya nggak berubah ya, berapa kilometer itu ya, 9.000 meter kalau salah, situ aja ya. Nanti kalau itu baru turun. Lalu ada pesawat jet tempur ya, ngebut kan, shit ya, keren. Lalu tempel di pinggirnya, ya, menyapa, halo kapten, bagaimana kabarmu sebagainya. Gimana ngendarain pesawat Boeing? Bosen ya, diem aja gitu kan, gitu ya. Si pilot ini ya ketawa aja. Lalu si pilot jet yang masih muda ini, saudara, ini enakan jadi pilot pesawat jet tempur. Lalu dia akrobat ya, naik ke atas, nuki ke bawah, muter-muter, balik lagi. Hebat kan aku ya, asik. Coba kamu enaknya apa? Oh, nih lihat, saya mau kasih lihat saya apa. Saudara, akhirnya dilihat ya, si pilot jet tempur ini lihat pesawat Boeing ini ngapain, ditunggu 1 menit, 2 menit, 5 menit, nggak ada apa-apa, diam aja.
Terus balik lagi pilotnya ngomong, pilot Boeing, kamu lihat apa yang terjadi? Apa? Nggak ada apa-apa. Dari tadi nggak ada apa-apa. Kamu nggak tahu. Selama 5 menit tadi saya ke WC, lalu saya bikin kopi, lalu saya ngobrol-ngobrol, ya, lalu saya makan snack dan sebagainya. Lalu sekarang saya duduk lagi sambil dengerin musik. Beda kan? Kenapa? Nggak ngerti aja si pilot itu, ya. Jadi saudara, cara pandang kita tentang segala sesuatu, kalau kita nggak ngerti, nggak ada firman, kita sombong. Oh, kita nih enak, hebat gitu. Hidup lu begini nih gitu. Kita seolah-olah memang lebih tahu dari Tuhan. Saudara, kita memang harus belajar terus, sebab kita memang butuh Tuhan. Ingat ya, pusat segala kekuasaan, segala kekuatan kita, bahkan di dalam hidup kita punya kekuatan untuk melakukan apa-apa juga itu dari Tuhan. Ya, tubuh ini aja Tuhan yang kasih. Jadi kita harus sampai ke sini. Jangan dari nanti di sorga baru kita nyadar gitu ya. Minimal 50% sadar sekarang. Kalau berharap saya, ya nggak tahu lah bisa nggak 50%, mungkin 10% aja ya. 10% kesadaran kita sudah ada di dunia ini mengenai posisi Tuhan dalam hidup kita. Oke, sudah kita lanjut ke ini ya, bagian akhirnya. Ini kemarin karena ini nyambung ya, minggu lalu firman Tuhan yang dibawa oleh Pak Samuel adalah tentang datanglah kerajaanmu, ya kan? Jadilah kehendakmu, saya lanjutin, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, Matius 6 ayat 10. Saudara, apa artinya kan? Datanglah kerajaanmu berarti kan Tuhan bertahtalah seperti di sorga tadi ya, di mana kekudusan itu menjadi sesuatu yang begitu terhormat, bernilai ya. Tidak ada toleransi terhadap dosa, bahwa perencanaan Tuhan adalah sempurna. Kita menerima dan melaksanakan apapun yang Tuhan mau, dan bagi kita tidak ada satupun yang perlu dipertanyakan, tidak ada satupun yang perlu dikeluhkan. Semua yang sudah ditulis di kitab Wahyu, kalau kita nanti akhirnya bisa mengerti apa-apanya, itu kita terima. Kalau kita masih belum mengerti, kita berharap Tuhan membukakan. Kita harus terima, kita harus sambut. Sekalipun itu yang nama aniaya lah, sampai dibunuh gitu ya, kita harus anggap itu sebagai kemuliaan. Itu adalah kesempatan emas, saudara, untuk kita nanti malah mendapat upah yang paling besar di surga. Nah, jangan kita terus kekeh dengan cara pandang duniawi yang seperti pilot jet tempur tadi, seolah-olah itu adalah yang benar. Ya, saudara, di mata Tuhan tidak, saudara ya. Nah, kehendak Allah di sorga jadilah di bumi apa ya, sama. Saudara, Allah ingin kekudusan itu, kemurnian hati, menghadap Tuhan dengan hati yang tulus. Setiap hari kalau kita ada di hadapan tahta Allah, kita harus bersih-bersih terus. Bersihin jubah kita dengan darah anak domba, dengan tubuh ini sucikan dengan firman. Kuduskan tubuh ini dengan melakukan firman ya. Kita tahu bahwa Allah ingin kita ini mengakui kedahsyatan Tuhan dengan luar biasa ya, dan kita gemetar ya. Kita tidak berani untuk mempermainkan Tuhan sedikit pun ya. Kita juga ingin bersyukur karena mengerti bahwa semua yang Tuhan lakukan adalah untuk kebaikan kita ya. Kita akan memuji dan menyembah Dia siang dan malam selagi di bumi. Kita harus berjuang. Lakukan hal yang sama seperti 24 tua-tua ya. Lemparkan mahkota saudara, kekuatan saudara lemparkan, bagimulah kekuasaan ini, kekuatan ini, kemampuan ini bagimulah Tuhan. Begitu saudara. Itu artinya kita berada di hadapan tahta Allah. Kerajaanmu datanglah, Allah bertahta dalam hidup kita. Itu seperti itu, saudara. Maka kita akan melihat pelangi kemuliaan Tuhan. Mungkin dalam hidup kita banyak mungkin yang ingin Tuhan berikan ya. Kemarin katakan kuasa dunamis itu ya, Roh Kudus yang kuasanya lebih besar itu tidak bisa menyatakan kemuliaan, pelangi kemuliaannya karena kita nggak beresin, bersih-bersihnya nggak beres-beres. Saya yakin kalau kita beres-beres semua yang najis ya,
termasuk pikiran-pikiran yang keliru karena kita bodoh, kita tapi tidak mau mengaku bodoh. Datanglah di hadapan Tuhan, Tuhan aku ini bodoh seperti hewan dan tolong supaya aku ini diberi hati yang bijaksana, yang minimal mendekati yang Tuhan mau, saudara. Ya, izinkan Roh Kudus itu yang telah dikaruniakan bagi itu bekerja bagikan 7 obor yang menyala-nyala, ya, api yang membakar segala kenajisan, segala kedagingan, ya. Kita minta terus supaya hati ini menjadi jernih bagaikan permata yaspis, bagaikan permata terindah di mata Tuhan. Saya kira inilah yang dimaksud kehendak Tuhan. Tuhan ingin seperti beningnya permata yaspis, begitulah hati umat-umatnya. Begitulah hati seluruh umat sorgawi kalau kita nanti bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada lagi hati yang tidak jernih. Itulah kemuliaan Tuhan yang kita akan terima, ya saudara. Kita sangat bersyukur, ya, kalau saudara mengerti, ya, ini menjadi kerinduan kita dan mulai diterapkan di dalam setiap aspek, setiap detik kehidupan kita. Saya yakin saudara, Tuhan sebenarnya punya rencana-rencana yang sempurna untuk setiap kita. Tetapi langkah-langkah Tuhan untuk masuk ke sampai tahap pelangi, ya kan? Melihat pelangi itu kan harus ada penghakiman dulu, ada bebersih dulu. Bebersihnya ini jangan dihambat gitu. Jangan kita bulak-balik mengotori diri, ya, sehingga tidak pernah sampai kepada melihat pelangi kemuliaan Tuhan. Rugi, saudara. Tidak, saya takut, saudara, bukan berarti kita hidup ini hanya nyembah Tuhan nyanyi, doa dan sebagainya. Bukan. Apapun yang kita lakukan, kita akan mengerti kamu harus melakukan apa di bumi, ya. Karena Yusuf disuruh mengatasi bencana kelaparan. Kita nggak tahu sekarang lagi kondisi sekarang, tugas kita di bumi apa, peran kita. Nggak semua jadi hamba Tuhan, ya. Di sekolah, di kantor, di tengah-tengah masyarakat, gitu, ya. Kita harus temukan itu, karena wujud kemuliaan Tuhan nanti dinyatakan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu ya yang bisa saya bagikan pada hari ini. Kita akan masuk di dalam doa. Kita akan naikkan pujian sesuai Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Kita kembali ke depan. Yesus Tuhan dan Allah. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena
terima segala pujian, hormat, dan kuasa. Kalau kami boleh ada sebagai ciptaan-Mu Tuhan, Engkau ya Tuhan yang mengadakan. Engkau dengan sempurna ya Tuhan merencanakan keberadaan kami di muka bumi. Di dalam rancangan ajaib-Mu ya Tuhan, dari kekekalan sampai kekekalan. Betapa ajaibnya Engkau Allah kami. Betapa dahsyatnya kekudusan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau Engkau membuka rahasia-rahasia kehendak-Mu, sehingga pikiran kami bisa melihat. Walaupun di dalam kebodohan ya Tuhan, ampunilah ya Tuhan, bila ada begitu banyak kebodohan yang masih melekat di dalam hati kami. Bersihkan terus oleh darah-Mu ya Yesus, dan oleh kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh mulai dapat menyenangkan hati-Mu lebih lagi, supaya kami memiliki rasa hormat yang lebih bagi ya Tuhan, supaya akhirnya hati kami lebih murni lagi dengan tulus ikhlas, selalu mengasihi Engkau, selalu ingin dibersihkan, dikuduskan oleh Roh-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, bawa kami yang bodoh ini untuk belajar hati yang bijaksana, hati yang Engkau miliki ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kebenaran firman Allah. Tuhan, jangan biarkan ya Tuhan Engkau tidak dapat bertahta di dalam hidup kami. Sungguh kami rindu kerajaan-Mu datang di dalam hidup kami. Engkau sungguh-sungguh bertahta dengan kekudusan-Mu ya Tuhan. Dan kami layak ya Tuhan berada di sekeliling takhta-Mu Tuhan. Tidak terlempar keluar ya Tuhan, tidak terbakar hangus oleh api kekudusan-Mu Tuhan. Tapi kami boleh dilayakkan tetap berada, tersungkur dan memuji Engkau sampai selama-lamanya. Bagimu-lah segala puji, hormat, kekuasaan. Terima kasih Tuhan, berkatilah umat-umat-Mu yang rindu berkenan kepadamu. Tuhan, Engkau yang melengkapi kami, Engkau yang membuka terus segala selubung-selubung yang menutupi, sehingga kami semakin mengerti bagaimana kami ya Tuhan menyembah Engkau tiap-tiap hari, siang dan malam, sambil kami memenuhi tugas tanggung jawab kami di bumi, di antara orang-orang yang masih banyak yang akan Kau kumpulkan menjadi bagian dari keluarga Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Saudara yang saya sangat dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat kekuatan firman Allah, di mana kemuliaan Allah Bapa, kekudusannya boleh semakin dinyatakan di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita, dan oleh darah Kristus kita akan terus disucikan, dan oleh api Roh Kudus kita juga dimurnikan terus, sehingga hanya ada kehendak Roh, kehendaknya lah yang menjadi keinginan-keinginan di dalam hidup kita, bukan lagi keinginan-keinginan daging. Pujilah Tuhan kita Yesus Kristus sekarang sampai selamanya. Amin. Selamat siang.